Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Deksuma Artadharma dengan stambuk F221230009 dari Universitas Tadulako, program studi S1 Arsitektur. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait konsep-konsep struktur pada mata kuliah struktur dan konstruksi bangunan bertingkat rendah. So, selamat menikmati. Baik, langsung saja ke konsep yang pertama, yaitu konsep pengolahan lahan berkontur atau konsep topografi. Nah, jadi pada input, dasar pertimbangannya yaitu jenis tanah, karakter kontur, mempertahankan kontur lahan alami, dan penggunaan metode cut and fill. Jadi, dianalisis lokasi tapak yaitu di Jalan Sosiologi, Untap Tondo 2, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Kemudian, untuk setiap bangunan akan di-cut dan di-fill maksimal setinggi 9 kaki. Ketinggian sloof dasar bangunan dari atas tanah harus kurang dari 25 kaki. Sloof drainase mengikuti bentuk lahan. Ini bersumber dari slide share pengolahan lahan berkontur. Kemudian, pertambahan ketinggian kontur tanah yaitu 1-1,5 meter. Bangunan dapat diletakkan pada area landai yaitu ketinggian kontur 104,5 sampai 106 mdpl, kemudian 106 sampai 107,5 mdpl, dan 107,5 sampai 109 mdpl. Kemudian dari pertambahan interval di area landai, maka lahan akan dilakukan fill atau uruk 1 meter sampai 1,5 meter. Hal ini karena pertambahan ketinggian kontur pada area landai yaitu 1 sampai 1,5 meter. Untuk pada bagian garis merah tebal pada gambar adalah posisi penempatan dinding penahan tanah yaitu ketinggian kontur 103 mdpl sampai 107,5 mdpl. Dan bangunan akan diletakkan pada ketinggian kontur 103 sampai 109 mdpl seperti pada gambar. Untuk output atau keluarannya yaitu lahan dilakukan fill atau uruk setinggi 1 meter sampai 1,5 meter pada rentang area ketinggian 104,5 sampai 109 mdpl atau area landai. Kemudian area curam pada ketinggian kontur 98,5 sampai 103 mdpl dapat difungsikan sebagai area ruang terbuka hijau atau vegetasi. Kemudian untuk penggunaan dinding penahan tanah akan digunakan jenis dinding penahan tanah gravitasi karena ini ideal untuk ketinggian kontur landai dan tidak curam. Kemudian ketinggian standar dinding penahan tanah yaitu 2 meter, sehingga dapat digunakan karena pertambahan ketinggian kontur pada tapak terpilih yaitu 1 sampai 1,5 meter saja. Jadi 2 meter dapat digunakan untuk dinding penahan tanah. Baik, saya akan lanjut ke konsep yang kedua yaitu konsep substruktur, pondasi, dan sloof. Nah, jadi untuk inputnya yaitu dasar pertimbangannya adalah kekokohan, kondisi tanah, ekonomis, praktis dalam pemasangan. Untuk analisis, yang pertama yaitu pondasi. Digunakan analisis pondasi purplat. Nah, pondasi ini dapat dibangun di tanah yang kurang kokoh. Nah, jenis ini juga memerlukan sistem drainase dan sambungan kembang kusut. Kemudian, karena pondasi ini langsung menembus ke bagian dalam tanah terdalam, maka membuat bangunan di atasnya menjadi lebih kokoh sehingga berdiri di atas tanah yang tidak stabil. Ini bersumber dari Repository Unika oleh A.N. Rodik 2021. Kemudian, untuk kekurangan dari fondasi footplat itu adalah biaya pengerjaannya yang tergolong cukup mahal karena proses pengerjaan yang cukup rumit dan memerlukan peralatan yang canggih dan memakan banyak bahan material. Sumbernya juga dari Repository Unika oleh A.N. Rodik 2021. Yang kedua yaitu analisis pondasi tiang pancang. Jadi, untuk keuntungannya, tiang-tiang ini diproduksi oleh pabrik sehingga lebih kuat kualitasnya dan lebih ketat dalam penjagaannya. Kemudian memiliki persediaan cukup dalam pabrik. Kemudian daya dukung dapat diperkirakan berdasarkan rumus sehingga pengerjaannya itu lebih mudah diawasi oleh konstruksi. Kemudian juga pemasangan tiang pancang ini lebih cocok untuk daya dukung beban yang vertikal. Untuk kerugiannya, tiang pancang ini menimbulkan masalah untuk tingkat penduduk yang padat karena pemasangannya menimbulkan getaran dan kegaduhan. Kemudian untuk tiang pancang yang lebih panjang itu diperlukan persiapan penyambungan seperti las-las. Kemudian juga memerlukan mesin pemancang yang besar karena tiang pancang beton memiliki dimensi yang besar dan berat, seperti pada gambar. Kemudian untuk sumber ini didapat dari e-Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta oleh Asa Primadika 2020.
Yang kedua yaitu untuk slough. Jadi untuk slough kita hanya menganalisis slough beton bertulang. Jadi slough ini kelebihannya yaitu memiliki kuat desak yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan beban struktur lainnya. Kemudian juga beton bertulang ini punya ketahanan yang tinggi terhadap air dan api. Nah, juga bahkan merupakan bahan struktur terbaik untuk bangunan yang banyak bersentuhan dengan air. Kemudian, beton bertulang memiliki biaya pemeliharaan yang tidak terlalu tinggi. Dan beton merupakan bahan yang paling ekonomis dalam struktur pondasi telapak, dinding basement, dan tiang tumpuan jembatan. Sedangkan ada beberapa keuntungan lainnya, yaitu beton ini memiliki kemampuan untuk dicetak ke dalam. Nah, jadi memiliki banyak bentuk-bentuk seperti plat, balok, kolom, dan lainnya. Nah, kemudian beton ini juga terbuat dari bahan yang didapat dengan mudah dan murah, sehingga lebih mudah dalam produksinya. Sumbernya yaitu dari Jurnal Universitas Islam Indonesia oleh R.P. Razak 2018. Untuk kekurangan dari slough beton bertulang, yaitu pengerjaannya itu diperlukan backcasting sehingga lebih rumit. Kemudian berat mati beton itu cukup besar dikarenakan untuk menahan beban yang besar, beton memiliki dimensi yang akan semakin besar juga. Kemudian sifat-sifat beton bervariasi karena adanya perbedaan proporsi campuran dan proses pengadukannya. Ini bersumber dari Jurnal Universitas Islam Indonesia oleh R.P. Razak 2018 seperti pada gambar. Dan kemudian untuk keluaran atau outputnya, kita akan memilih pondasi purplat. Ini dikarenakan untuk nilai dari tabel penilaian pondasi purplat itu lebih tinggi dibandingkan dengan pondasi tiang pancang. Nah, jadi untuk pondasi kita akan memilih pondasi purplat karena keuntungan-keuntungan yang sudah dijelaskan tadi. Sementara untuk slough beton bertulang kita akan memilih slough beton bertulang karena hanya satu slough yang kita analisis untuk konsep kali ini. Nah, untuk pemasakan pondasi dan slough pada lahan berkontur seperti pada gambar di atas. Oke, baik, saya akan melanjutkan ke konsep yang selanjutnya, yaitu konsep struktur kolom dan balok. Nah, jadi untuk inputnya atau masukannya yaitu dasar pertimbangannya kekokohan, ekonomis, praktis dalam pemasangan, dan penggunaan jangka panjang, tahan api, dan juga karat. Nah, untuk analisis. Untuk yang pertama kita akan menganalisis kolom dan balok beton bertulang. Nah, jadi untuk kelebihannya itu seperti pada gambar di atas. Memiliki kuat desak yang tinggi, juga memiliki ketahanan yang tinggi terhadap air dan juga api. Kemudian beton bertulang juga memiliki biaya pemeliharaan yang tidak terlalu tinggi. Kemudian memiliki bahan-bahan yang lebih ekonomis dibandingkan bahan-bahan yang lain. Kemudian juga beton dapat dicetak dalam berbagai bentuk dan juga beton terbuat dari bahan yang murah dan juga gampang didapat seperti pasir, kerikil, dan juga air. Ini bersumber dari Jurnal Universitas Islam Indonesia oleh R.P. Razak 2018. Untuk kekurangan dari struktur beton bertulang, yaitu dalam pengerjaannya itu perlu backcasting. Kemudian berat mati beton itu juga cukup besar dibandingkan dengan berat hidup dari bangunan. Kemudian juga sifat-sifat beton itu bervariasi karena adanya perbedaan proporsi dalam campuran dan pengadukannya. Ini bersumber dari Jurnal Universitas Islam Indonesia oleh R.P. Razak 2018. Kemudian yang kedua kita akan menganalisis kolom dan balok baja berat. Nah, jadi untuk keuntungan dari baja berat yaitu kekuatannya itu cukup tinggi. Kemudian tahan lama juga, kemudian ramah lingkungan, aman saat gempa, dan juga pemasangannya aman. Struktur ini dibuat dari pabrik dan dirakit di lokasi konstruksi oleh tenaga ahli. Nah, ini bersumber dari TradeCap Indonesia artikel oleh Stefani 2024 dan Build Using Steel article. Kemudian untuk kekurangannya dari baja berat yaitu rentan korosi, rentan api, konduktor panas, dan juga biaya awal yang tinggi. Jadi baja ini memiliki harga jual yang tergolong mahal dibandingkan dengan material yang lain. Ini bersumber dari TradeCap Indonesia artikel oleh Bobby Chandro 2024 dan PEB Steel artikel 2024. Untuk tabel penilaian dari pemilihan kolom dan balok dapat dilihat seperti pada gambar di atas bahwa struktur beton bertulang itu memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada struktur baja berat. Nah, jadi untuk outputnya atau keluarannya kita akan menggunakan kolom beton bertulang dan juga balok beton bertulang seperti penjelasan pada gambar-gambar di atas. Nah, jadi
Untuk kolom beton bertulang dan juga balok beton bertulang ini sudah termasuk dengan balok lantai dan juga balok untuk ring bulk. Nah, seperti pada gambar di atas adalah pemasangan kolom dan balok beton bertulang. Dapat dilihat pada gambar-gambar di atas. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan ke konsep yang terakhir, yaitu konsep upper struktur rangka atap. Nah, jadi untuk inputnya yaitu dasar pertimbangannya adalah kekokohan, ekonomis, praktis dalam pemasangan, penggunaan jangka panjang atau tahan api, dan juga karat. Nah, jadi untuk analisisnya yang pertama kita akan menganalisis rangka atap kayu. Nah, jadi kelebihan dari rangka atap kayu yaitu kayu merupakan bahan yang berasal dari alam. Kemudian kayu juga dibentuk segitiga sama kaki sehingga membentuk kuda-kuda yang akan diletakkan pada beton ring bulk. Kemudian kayu memiliki sifat elastis yang baik, mudah juga dibentuk untuk banyak model atap dan juga terkesan lebih estetik dan memberi sifat tradisional. Sumber ini yaitu dari jurnal Konstruksia volume 7 nomor 1 oleh Devi Oktarina Desember 2015. Nah, kemudian untuk kekurangan dari rangka atap kayu ini, fabrikasi kuda-kudanya itu berasal dari bahan kayu yang butuh waktu yang lama. Kemudian juga umumnya kayu ini yang tersedia di pasaran itu hanya berukuran sekitar 4 meter. Kemudian juga untuk penyambungannya, kayu itu harus dibentuk menggunakan sambungan pada kedua pertemuan kayu tersebut. Kemudian juga waktu yang dibutuhkan itu sekitar 1 hingga 2 hari untuk satu kuda-kuda. Nah, kemudian kayu juga adalah bahan yang gampang terbakar. Kemudian kayu memerlukan perawatan yang lebih agar tidak mudah dimakan rayap. Yang kedua yaitu menganalisis rangka atap baja ringan. Nah, jadi kelebihan dari rangka atap ini adalah fabrikasi kuda-kudanya itu berbahan baja ringan, membutuhkan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan fabrikasi kuda-kuda berbahan kayu. Kemudian, baja ringan ini juga punya ukuran tertentu yang langsung dapat digunakan untuk membuat kuda-kuda. Kemudian baja ringan mudah dalam pengerjaan karena memiliki ketebalan profil yang relatif tipis. Kemudian untuk penyambungan dua batang profil C dan reng digunakan baut yang dipasang dengan menggunakan alat bor. Kemudian jenis dari fabrikasi baja ringan dibedakan menjadi dua, yaitu fabrikasi di workshop dan fabrikasi di lapangan. Kemudian kekurangan dari struktur baja ringan, kuda-kuda ini lebih mahal dan kurang estetik jika diekspos. Kemudian baja ringan itu tahan panas. Namun jika tingkat panas cukup tinggi maka dapat terjadi pemuaian atau pengurangan kekakuan. Baja ringan juga tidak kuat terhadap beban siklis atau beban yang diberikan terus-menerus oleh beban berat. Dan baja juga cenderung rentan terhadap korosi. Nah, ini bersumber dari jurnal Konstruksia volume 7 nomor 1 oleh Devi Oktarina Desember 2015. Nah, dari tabel penilaian pemilihan rangka atap dapat dilihat bahwa rangka atap baja ringan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan oleh rangka atap kayu. Nah, jadi pada output atau keluaran, kita akan menggunakan rangka atap baja ringan. Seperti pada gambar di atas dijelaskan bahwa baja ringan sudah memiliki kriteria yang sesuai dengan dasar pertimbangan yang kita gunakan. Nah, di atas pula gambar dari pemasangan rangka atap baja ringan. Bisa dilihat seperti pada gambar di atas. Oke teman-teman, itulah tadi konsep-konsep struktur yang sudah saya jelaskan, mulai dari konsep topografi, konsep pondasi dan sloof, konsep balok dan juga kolom, dan juga konsep rangka atap. Diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan mudah. Saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.